Halo, mahasiswa informatika UMM. Selama kamu menjalani perkuliahan, mungkin kamu sering mendengar istilah CPL. Tapi, apakah kamu benar-benar memahami apa itu CPL? Jangan anggap remeh karena CPL bukan sekedar 3 huruf biasa. Di balik istilah ini tersimpan tujuan besar yang akan membentuk dirimu sebagai lulusan yang unggul dan siap bersaing di dunia nyata. CPL merupakan singkatan dari capaian pembelajaran lulusan. Nah, sederhananya gini. Kumpulan kompetensi atau bekal kemampuan yang wajib kalian miliki dan kuasai selama menempuh pendidikan di Prodi Informatika UMM. CPL menjadi acuan utama dalam menyusun kurikulum, merancang pembelajaran, serta menilai seberapa jauh kamu berkembang sebagai mahasiswa. Di Informatika UMM, CPL dirancang secara menyeluruh dan terstruktur, terdiri dari 8 poin utama CPL. Yang pertama, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua, menunjukkan sikap profesional di bidang informatika dengan semangat kewirausahaan. Yang ketiga, mampu menerapkan ilmu dan teknologi informatika untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, mampu mengevaluasi, mendokumentasikan, dan mempublikasikan karya intelektual di bidang informatika. Yang kelima, ahli dalam analisis, perancangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Yang keenam, mampu merancang dan mengembangkan game edukatif yang berkualitas. Yang ketujuh, terampil dalam akuisisi, analisis, dan pengolahan data. Yang terakhir, yang ke-8, mahir dalam sistem dan keamanan jaringan komputer. CPL tidak hanya ditunjukkan untuk membentuk kompetensimu sebagai individu. Ya. Lalu kalau tidak sebagai individu, jadi untuk siapa? Ya, tetapi juga membimbing arah pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan industri dan pengembangan teknologi. Lalu, bagaimana capaian ini diukur? Di UMM, pengukuran CPL dilakukan melalui pendekatan ABCD singkatan. A. Audiens. Siapa yang menjadi target capaian? Ya kamu sebagai mahasiswa. B. Behavior. Apa tindakan atau keterampilan yang diamati? C. Competence. Seberapa tinggi tingkat penguasaan yang diharapkan? D. Degree. Sampai sejauh mana capaian itu dikuasai secara terstruktur. Nah, semua penilaian ini terintegrasi secara sistematis. Setiap topik kuliah punya sub CPMK yang hasilnya akan dikumpulkan menjadi CPMK dan kemudian diakumulasi menjadi nilai CPL. Hasil capaian CPL ini akan kamu terima setiap akhir semester, sehingga kamu bisa mengetahui perkembanganmu secara nyata. Nah, pencapaian CPL yang akan mengantarkan kamu pada 4 profil lulusan informatika UMM. Yang pertama, spesialis jaringan. Nah, maksudnya apa? Spesialis jaringan itu seperti jaringan komputer. Jadi kemampuan menganalisis masalah terkait jaringan, memberikan solusi teknis, dan mengevaluasi sistem jaringan. Yang kedua, pengembangan game. Dengan kemampuan bekerja dalam tim untuk merancang dan membangun game mulai dari desain, karakter, hingga logika permainan. Yang ketiga, data analis. Dengan keahlian menganalisis data dan mengolah data menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, rekayasa perangkat lunak atau RPL. Dengan kemampuan lengkap dari analisis, desain, pengembangan, pengujian, hingga pemeliharaan perangkat lunak yang berkualitas. Untuk mencapai CPL ini, kamu perlu mengikuti peta jalan pembelajaran yang sudah disiapkan. Lah, mulai dari menyusun mata kuliah secara roadmap CPL, menyelesaikan asesmen setiap topik kuliah. Yang ketiga, memastikan nilai minimal tercapai di tiap sub CPMK.
Yang keempat, menerima serta mengevaluasi laporan CPL yang diberikan di tiap akhir semester. Kalau kamu masih bingung soal CPL, tenang saja. Dosen-dosen kamu akan terus membimbing di berbagai tahapan penting. Mulai dari masa pengenalan studi, saat perwalian, di dalam kontrak pembelajaran dan RPS, hingga melalui sistem informasi nilai di POKAS. Lalu bagaimana CPL ini dirancang? Yang pertama, analisis tracer studi, yaitu untuk memahami kebutuhan industri dan dunia kerja terkini. Yang kedua, perumusan CPL. Berdasarkan standar nasional KKNI, PMM Prodi, Aptikom, dan pengembangan terbaru ilmu informatika. Yang ketiga, penetapan indikator CPL sebagai alat ukur keberhasilan pembelajaran dan dasar penyusunan CPMK. Yang keempat, forum diskusi kurikulum bersama dewan dan akademis untuk mendapatkan masukan ilmiah. Yang kelima, rapat pleno prodi, yaitu tempat seluruh hasil perumusan CPL dan indikatornya disahkan sebagai pedoman resmi kurikulum. Nah, setelah CPL ditetapkan, fokus beralih ke tahap implementasi di setiap semester. Para dosen punya peran penting dalam memastikan CPL benar-benar tercapai. Nah, mereka akan merancang pembelajaran dan asesmen berdasarkan CPL, menyusun kontrak belajar dan menjelaskan keterkaitan dengan RPS, memberikan ruang eksplorasi dan pengembangan diri mahasiswa, menilai pencapaian dengan objektif, memberikan kesempatan remedial bagi yang belum memenuhi standar, mengakumulasi nilai dari sub CPMK ke CPMK, dan akhirnya ke CPL. Yang terakhir, menyinkronkan hasil akhir dengan roadmap capaian pembelajaran. Nah, semua proses ini dilakukan secara terstruktur agar capaian pembelajaran kamu benar-benar sesuai target. Nah, jadi kenapa CPL ini sangat penting? Ya karena CPL itu adalah tolak ukur kualitasmu sebagai lulusan. Semakin kamu memahami dan menuntaskannya, semakin siap kamu menghadapi dunia kerja yang kompleks dan dinamis. Nah, setiap nilai yang kamu peroleh bukan sekedar angka, tapi gambaran pencapaian dan potensi dirimu. Nah, yuk mulai sekarang membangun strategi pembelajaran yang efektif supaya semua sub CPMK dan CPL bisa kamu capai secara maksimal. Nah, mari bersama-sama wujudkan lulusan informatika UMM yang unggul, tuntas, dan terukur. Thank you, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Selamat beraktivitas.